Selamat petang, saudara-saudara sekalian. Mari kita akan belajar kembali untuk PA yang terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-46. Oleh karena itu, mari kita akan awali dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan saat ini untuk boleh kami belajar bersama-sama melalui firman Tuhan. Tolonglah kami, bukakan rahasia-rahasia kebenaran-Mu bagi kami melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam Bible Study malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang akan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian membuka Alkitab kita. Kita membaca dulu di dalam ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-40. Saya bacakan firman Tuhan ini buat saudara-saudara sekalian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara-saudara sekalian, yang di dalam ayat yang ke-34 sampai 40 ini dulu yang kita akan bahas bersama-sama. Nah saudara, kalau kita perhatikan pada perikop sebelumnya bahwasanya orang-orang Farisi telah gagal menjebak Tuhan kita Yesus Kristus dengan ucapan-ucapan mereka atau dengan melalui pertanyaan-pertanyaan mereka. Maka dalam ayat yang ke-34 tadi dengan berkata demikian, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Nah, di sini kita melihat bahwasannya artinya setelah mendengar bahwa orang-orang Saduki dibungkam, mereka tidak begitu saja menerima hal itu, saudara ya, tetapi mereka berkumpul. Mereka berdiskusi, contoh tentunya. Dan tentunya di dalam Alkitab yang baru kita baca itu atau firman Tuhan yang baru kita baca yang ditulis oleh Matius tidak tertarik untuk tentang apa yang mereka diskusikan. Tetapi Matius menegaskan bahwa mereka berkumpul. Dengan tujuan apa di situ untuk mereka berkumpul? Yaitu untuk mencari cara menjebak sehingga menemukan kesalahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, walaupun usaha mereka itu sebenarnya untuk menjebak dan mencari kesalahan Tuhan Yesus adalah usaha yang sia-sia ya. Nah, saudara-saudara, maka setelah mereka berdiskusi tadi, maka salah seorang dari mereka yaitu seorang ahli Taurat mengajukan pertanyaan di dalam ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-36 yang mengatakan demikian tadi. Dan seorang dari mereka seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kita melihat di sini ada kata mencobai. Nah, di dalam bagian ini sebenarnya menyatakan satu arti untuk maksud menjatuhkan Tuhan kita Yesus Kristus atau mencari
kesalahan. Dengan cara menanyakan sesuatu hal. Jadi mencobai di sana memiliki satu keinginan untuk menjatuhkan, mencari kesalahan. Nah, di dalam bagian ayat 36 ini juga kita menemukan bentuk kata sapaan yang sopan dengan mengatakan guru. Nah, serangkaian kalau umpamanya kita melihat hal ini saudara, kata sapaan yang sopan ini saudara, upaya untuk menjebak Tuhan kita Yesus Kristus yang dikemas atau dibungkus sebenarnya dalam bentuk yang sopan. Jadi saudara, kata-kata yang sopan yang sudah dikemas tetapi di dalamnya penuh dengan kepalsuan sebenarnya. Jadi saudara, tindakan yang sopan sebenarnya, tindakan sopan itu sebenarnya adalah hal yang baik. Ya, jadi jangan disalah mengerti Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian ya. Kata sopan atau tindakan sopan adalah hal yang baik. Namun motivasi untuk menjatuhkan seseorang yang dibungkus dengan tindakan yang sopan adalah kepalsuan. Bahkan kemunafikan. Atau kebohongan. Karena jelas-jelas tadi Matius mengatakan bahwasanya ia sedang mencobai Tuhan Yesus atau mereka sedang mencobai Tuhan Yesus. Maka kita harus melihat hal ini sebagai sebuah upaya mereka tentunya untuk mencari kesalahan atau menjebak Tuhan kita Yesus Kristus dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepada Dia. Saudara, kelihatannya mereka melakukan yang baik, ya. Kelihatannya mereka bertanya. Kelihatannya mereka mengatakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Guru. Tetapi di balik semua tindakan itu, saudara, tindakan mereka atau sapaan yang sopan yang dibungkus dengan kata-kata yang indah tadi, penuh dengan intrik. Jadi sangat mungkin bisa terjadi hal ini di tengah-tengah kehidupan kita, saudara ya. Jangan sampai kita maksudnya terjebak dengan hal-hal semacam ini di tengah-tengah pengabdian kita kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudara, kalau kita melihat di dalam ayat firman Tuhan ini, lalu apa yang dimaksud dengan Taurat yang disinggung tadi, yang disebutkan dalam bagian ini, yaitu di dalam Alkitab kita sering kali muncul kata ini, saudara. Taurat itu hanya menggunakan satu arti, yaitu sebenarnya hukum. Nah, dalam Perjanjian Baru, Taurat ini bisa memiliki 3 pengertian, saudara ya, di mana ketiga-tiganya menggunakan istilah Taurat, tetapi dengan pengertian yang berbeda-beda. Maksudnya apa ini? Yaitu Taurat bisa dimengerti seluruh perjanjian lama. Jadi Taurat bisa dimengerti juga untuk menunjukkan 5 kitab pertama yang ditulis oleh Musa atau Pentateuk sebenarnya. Yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Nah, pada bagian ini Taurat yang dimaksud mungkin adalah dalam pengertian kelima kitab Musa tersebut. Karena menyangkut perihal hukum yang dipertanyakan oleh ahli Taurat tadi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya semua bagian di dalam hukum Taurat itu penting, dan ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu hendak menjebak dia sebenarnya. Lihat di dalam ayat sebelumnya, saudara ya. Dan mencari kesalahan dengan mempertanyakan manakah hukum yang lebih terutama.
Tetapi lagi-lagi Tuhan kita Yesus tidak menjawab yang mana dari pertanyaan tersebut, melainkan memberi jawaban bagaimana. Ini penting. Kelihatannya tidak berhubungan langsung dengan pertanyaan sang ahli Taurat itu. Kelihatannya. Itu sebabnya di dalam hal ini kita lihat di dalam ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Saya bacakan buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita tahu, saudara, bahwasanya para ahli Taurat itu membagi perintah-perintah Tuhan menjadi perintah-perintah yang berat dan perintah-perintah yang ringan, saudara. Jadi, sebenarnya dalam hukum Taurat itu tidak ada yang tidak penting dan yang terpenting, sebab semuanya merupakan satu produk hukum yang sama pentingnya. Namun ada dua prinsip penting tentang bagaimana kita menjalankannya, dan kita harus menjalankannya dengan kasih. Ini penting. Prinsip pertama, saudara, adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kalau kita melihat perkataan ini sebenarnya yang diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus mengutip tulisan Musa di kitab Ulangan. Tepatnya Ulangan 6 ayat yang ke-5. Berarti Tuhan kita Yesus Kristus tidak mengatakan hal yang baru sebenarnya. Dia mengutip perkataan yang memang telah ada di antara para ahli Taurat pada zaman itu. Jadi bukan sesuatu yang baru. Tetapi mengapa perkataan Tuhan Yesus yang hingga kini diingat? Karena Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, tetapi menjadi teladan di dalam kasih. Tuhan Yesus bukanlah guru yang sekedar guru yang mengajarkan tentang ilmu kasih. Bukan. Tetapi teladan di dalam menjalankan kasih kepada Allah dan kepada manusia. Makanya kalau kita melihat bahwasanya dia tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi Kristus itu menggenapi hukum Taurat. Mengapa perintah itu dianggap sebagai yang teragung oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Karena perintah ini menjadi satu-satunya motivasi melakukan seluruh perintah yang lain, bukan? Maka di dalam ayatnya yang ke-40 tadi, dia mengatakan kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya apa? Tidak ada perintah apapun dari seluruh hukum Allah yang dapat dijalankan tanpa memotivasi kasih. Jika kita melakukan kewajiban kita kepada Allah tanpa kasih, maka tindakan kita hanyalah tindakan kosong yang tidak ada artinya, tidak ada gunanya, yang tidak ada bermakna apa-apa. Jadi dia sedang menegaskan hal itu. Jika kita melakukan apa yang pantas kepada orang lain tanpa motivasi mengasihi orang lain, maka tindakan ini hanyalah tindakan palsu yang tidak tulus. Bahkan dengan kata lain, saudara, tindakan yang penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan.
Tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Jadi inilah cara yang diinginkan Tuhan untuk umatnya mentaati firman-Nya. Firman Tuhan ditaati dengan pengertian yang benar dan motivasi yang benar dan tujuan yang benar. Dan melakukan dengan cara yang benar. Apakah motivasi yang diperkenan Tuhan? Hanya satu, yaitu kasih. Saudara-saudara, Taurat diberikan kepada umat Tuhan agar umat Tuhan mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Taurat menyatakan seperti apakah sifat-sifat Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang sejati itu. Taurat juga menyatakan menjadi seperti apakah umat Tuhan seharusnya. Dengan demikian, saudara, Taurat membuat umat Tuhan mengenal siapa Tuhan. Sekaligus mengubah mereka menjadi orang-orang yang dikuduskan. Yaitu orang-orang yang makin lama makin mencerminkan sifat-sifat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi, semakin seseorang mengasihi Tuhan dan melakukan segala perintah-Nya, karena didorong oleh kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan, maka orang itu akan makin memancarkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan. Hal ini tidak mungkin terjadi jika kita hanya menjalankan perintah-Nya tanpa kasih kepada Dia. Saudara, bukankah banyak orang yang menaati Tuhan karena hal-hal yang salah? Ada yang mentaati Tuhan karena berpikir bahwa Tuhan akan menambahkan berkat-Nya kepada orang-orang yang taat kepada Dia. Memang, yes. Tapi di sisi yang lain karena mereka mengharapkan sesuatu yang secara lahiriah. Dia mentaati Tuhan dengan motivasi ingin diberikan hal-hal yang lahiriah semata. Sifatnya jasmaniah. Memang hal itu kita tidak pungkiri bahwa Tuhan pelihara hidup kita. Tapi kalau rupanya kita hanya taat oleh karena kita mengharapkan sesuatu lahiriah, maka sangat disayangkan. Jikalau ini yang menjadi motivasi seorang mentaati Tuhan, supaya dia mendapatkan hal-hal jasmania, maka dia akan segera kecewa dan marah kepada Allah ketika keinginan hatinya, keegoan hatinya tidak dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah membiarkan hukum-Nya untuk ditaati tanpa kasih. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah memberikan hukum-Nya untuk ditaati tanpa kasih. Jadi Dia memberikan hukum-Nya harus didasarkan pada kasih. Itu sebabnya dua perintah ini menjadi yang paling agung dari seluruh perintah yang lain. Tetapi ini tidak berarti kita sudah menjalankan seluruh perintah lain dengan mengasihi. Tentunya tidak, saudara. Karena kasih yang sejati akan terlihat dari kerelaan untuk mentaati Tuhan. Sekali lagi, saudara, kasih yang sejati akan terlihat dari kerelaan untuk mentaati Tuhan. Jadi siapa saja atau siapapun yang mengaku mengasihi Tuhan tetapi tidak menjalankan perintah-Nya, dia sedang membohongi dirinya dan terlebih-lebih membohongi Tuhan.
Jadi siapa yang mengasihi Tuhan harus menjalankan perintah-perintahnya, belajar untuk menjalankan perintahnya. Jadi kasih mendorong kita atau mendorong seseorang untuk mentaati perintah Tuhan. Kasih membuat kita rela melakukan sesuatu. Kasih membuat kita rela melakukannya dengan penuh sukacita di dalam hidup kita. Kasih juga memberikan ketekunan yang luar biasa kepada kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi kasih yang didasarkan dasar kasih tadi memberikan ketekunan yang luar biasa kepada kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki. Seperti layaknya seorang ibu dengan tekun dan sabar, saudara, merawat anaknya sejak dalam kandungan sampai lahir, bahkan sampai besar, saudara. Dia tidak pernah merasa lelah, tetapi dia lakukan semuanya itu dengan dorongan kasih, walaupun kasih seorang ibu atau orang tua itu terbatas adanya. Tapi setidaknya kita belajar bahwa dari kandungan dia jaga sampai lahir, bayi dan bertumbuh, dia merawatnya dengan baik tanpa pernah ada keluhan, bukan. Demikian juga seharusnya umat Tuhan. Demikian juga seharusnya umat Tuhan. Dengan tekun dan setia mentaati Tuhan tanpa merasa lelah sedikit pun karena didorong oleh kasih kepada Allah. Dimotivasi, didorong karena kasih kepada Allah. Kasih juga membuat kita mentaati seluruh perintah Tuhan yang lain. Dengan memahami bahwa kasih Allah memotivasi dalam pengerjaan atau mengerjakan seluruh perintah Tuhan, maka kita akan memahami hukum Tuhan sebagai perintah yang mendorong kita untuk secara aktif mentaati Dia, ketimbang sebagai perintah yang mengekang kita untuk secara aktif berbuat dosa. Jadi saudara, sebenarnya secara aktif kita mentaati Dia ketimbang sebagai perintah yang mengekang kita. Jadi saudara, yang mendorong kita itu sebenarnya dengan kata sederhananya mendorong kita karena kasih kita melakukan perintahnya di dalam hidup kita. Dengan kasih kita menjauhkan diri dari segala hal-hal yang sudah dilarang oleh Tuhan. Sekali lagi, tanpa kasih yang sejati kita akan merasa kehadiran orang-orang lain sebagai pengganggu di dalam hidup ini. Jadi jikalau tidak ada kasih atau tanpa kasih, maka kehadiran atau merasa kehadiran orang lain sebagai pengganggu dalam hidup ini. Tetapi justru sebaliknya, dengan kasih kita akan merasakan kehadiran orang lain sebagai sahabat, sebagai saudara yang sedang perlu untuk menyatakan perhatian kita. Ada sukacita yang sangat besar dirasakan oleh orang-orang yang membuka hatinya dengan seluas mungkin untuk orang lain. Jadi kadang-kadang seperti halnya di dalam orang ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi yang kehadiran Kristus seakan-akan mereka terganggu kehadirannya.
Kasih membuat adanya orang lain di dalam hidup kita sesuatu yang sangat memberi sukacita. Kasih juga menuntut adanya kerelaan untuk berkorban demi kebaikan pihak yang dikasihi. Tapi kasih juga menuntut komitmen. Tanpa paksaan untuk taat. Kasih tidak hanya mengandalkan perasaan, saudara, tidak. Tapi melibatkan perasaan kita. Sekali lagi, kasih tidak bisa mengandalkan perasaan kita sendiri yang bisa muncul dan bisa hilang, saudara. Tetapi kasih juga harus dilatih. Itu sebabnya Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya dan memberi hukum-hukumnya kepada mereka. Jadi kasih itu tidak langsung muncul atau bertumbuh langsung, tidak, sudah. Tetapi mengalami satu proses. Kasih itu harus dilatih. Saudara, dengan berjuang mentaati hukum-hukum, itulah umatnya dapat mempraktikkan kasih dengan benar. Dan dengan hukum-hukum itulah umatnya dapat dengan komitmen yang tinggi dan sungguh-sungguh menjalankan kasih tanpa mengandalkan perasaan di dalam dirinya sendiri yang sangat tidak bisa diandalkan. Menjalankan hukum tanpa kasih adalah kepalsuan, tetapi mengasihi tanpa menjalankan hukum adalah labil dan tidak bisa diandalkan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sangat menekankan hal ini, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya atau gereja Tuhan? Sudahkah kita mengasihi Allah? Sudahkah kita dengan rela menjalankan perintahnya? Sudahkah kita mengasihi sesama kita layaknya seperti mengasihi diri kita? Tentunya, saudara-saudara, kita belajar untuk mentaati dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Tidak hanya sekedar belajar, berdoa, memohon kepada Tuhan supaya menambah-nambahkan dengan limpah-limpahnya kasih-Nya di dalam diri kita. Baik kepada kasih kita kepada Allah maupun kasih kita kepada sesama manusia. Jadi kasih kepada Allah itu termanifestasi melalui kasih kita kepada sesama kita. Nah, hal yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-41. 41 sampai ayatnya yang ke-46 yang berbunyi demikian. Saya bacakan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ayat 46. Jika ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya.
Nah, saudaraku, di dalam ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-46 ini sebenarnya, kalau kita melihat saudara, ada seseorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Sebenarnya di sini saudara, melalui pertanyaannya atau melalui pertanyaan Tuhan Yesus membongkar pemahaman orang-orang Farisi yang keliru dalam memahami nubuat yang ditulis oleh Daud tentang Mesias. Apa pemahaman yang benar tentang Mesias? Ini pemahaman yang benar dulu, saudara ya. Pertama, saudara, Mesias datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Nah, silsilah Tuhan kita Yesus Kristus di Matius pasal pertama menunjukkan bahwa dia adalah anak Daud yang dijanjikan itu. Sang Raja Israel yang akan membebaskan mereka. Namun, saudaraku, Tuhan kita Yesus Kristus menolak dibatasi oleh pemahaman yang sempit. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa Mesias akan datang seperti layaknya seorang anak raja dengan kedudukan politik dan tentara yang besar. Nah, ini adalah satu pemahaman yang keliru, saudara ya, dari orang-orang yang hadir pada saat itu. Dan kemungkinan besar juga bisa terjadi saat ini, saudara. Mereka menyangka bahwa Mesias akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Namun Tuhan kita Yesus Kristus lebih dari sekedar tokoh politik, lebih dari sekedar itu. Ia membebaskan umatnya bukan dari tangan manusia, tetapi membebaskan manusia dari belenggu dosa yang membawa kepada kebinasaan. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus tidak hanya sekedar tokoh politik yang hanya membebaskan manusia dari penjajahan, tetapi ia membebaskan umatnya dari belenggu maut yang membinasakan. Itu hal yang pertama. Di dalam ayat 41 sampai ayat yang 46 ini, saudara, maka hal yang kedua, Mesias adalah manusia sekaligus Allah. Nah, ini yang ditegaskan di sini. Ia adalah keturunan Daud. Orang Farisi mengetahui kebenaran itu tentunya. Mereka tahu semuanya itu. Namun saudara, Mesias adalah anak Daud itu disebut sebagai juga Tuan darinya. Seorang ayah selalu lebih tinggi daripada anaknya. Bagaimana mungkin seorang anak juga adalah tuan dari ayahnya? Namun nubuat ini justru dengan jelas menunjukkan karya dan kedudukan Kristus. Jadi di sini kita belajar, atau Matius sedang menegaskan kepada kita bahwasanya yang pertama, Mesias datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Yang kedua, Mesias adalah manusia sekaligus Allah. Biasanya yang kita pahami itu sebenarnya 100% manusia, tetapi dia adalah manusia yang tidak berdosa. Tetapi juga sekaligus dia adalah Allah 100%. Yang penuh dengan kuasa. Mesias dikatakan duduk di sebelah kanan Allah sebagai gambaran Tritunggal yang secara esensi setara dalam kemuliaan. Jadi melalui pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus berharap agar orang-orang Farisi mengerti
bahwa sekalipun Mesias adalah keturunan Daud, ia juga manusia. Jadi di dalam pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ini sebenarnya dia sedang menyatakan kepada mereka bahwasanya ia juga manusia. Dan dia adalah juga Mesias, adalah keturunan Daud. Jadi Mesias juga disebut Tuhan oleh Daud, menunjukkan bahwa ia juga adalah Allah. Jadi Daud itu mengatakan bahwa keturunannya itu atau Mesias itu sebagai Tuhan. Bahwa di sini menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Jadi bisa kita pahami hal ini saudara, bahwasanya dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Kalau kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan ini sebenarnya di dalam ayat 41 sampai ayat 46 ini saudara, meskipun mereka tahu sebenarnya tentang Mesias, mereka tahu. Tetapi ketika Mesias itu muncul di depan mata mereka, mereka justru menolaknya. Hatinya bebal. Hatinya telah kapalan. Sekalipun Tuhan sudah mau menyatakan hal itu kepada mereka, tetapi mata hati mereka buta. Mereka tidak melihat bahwa yang sedang hadir bercakap-cakap dengan mereka, dia adalah Mesias yang telah dinubuatkan. Itu sebabnya ketika Mesias itu tidak sesuai dengan pikiran mereka, tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka menolaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, gambaran Mesias seperti apa yang ada di dalam benak kita? Mesias sebagai penyembuh kan? Secara lahiriah. Mesias pemberi hidup berkelimpahan secara materi kah? Yang ada di dalam pikiran dan pemahaman kita? Ataukah Mesias seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri? Yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini, menderita, mati di atas kayu salib, dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga bangkit di antara orang mati. Lalu setelah itu naik ke surga dan dia akan datang kembali yang kedua kali. Dia menjadi hakim yang adil. Dia raja di atas segala raja. Saudara, pada awalnya orang-orang Farisi, Herodian dan Saduki menganggap bahwa mereka dapat menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang begitu banyak diajukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya bagian ini diakhiri bahwa orang-orang Farisi, Herodian dan Saduki, bahkan ahli-ahli Taurat, telah berupaya mengajukan pertanyaan yang bisa membuat Tuhan Yesus tidak disukai oleh orang-orang banyak atau oleh pihak pemerintah. Tetapi diakhiri dengan jawaban Tuhan Yesus sekaligus pertanyaan yang terakhir dalam hidup mereka. Bahwasanya dia menegaskan kepada mereka dia adalah Mesias.
Karena itu tidak heran jika setelah tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada lagi yang berani menanyakan sesuatu hal kepadanya, bukan? Mereka semua bungkam. Dibongkar semua kepalsuan mereka sebenarnya. Kebenaran itu yang membongkar semua kepalsuan dan kemunafikan mereka. Mereka awalnya menganggap diri mereka berada di atas angin, bukan? Bagaimana mungkin seorang rakyat jelata dari pedesaan Galilea bisa melawan para profesional yang telah mengenyam pendidikan di Yerusalem? Tetapi pada akhirnya mereka dibungkam oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita telah membaca dan merenungkan hal ini. Di dalam ayat 41 ini sampai ayatnya yang ke-46. Sekali lagi, gambaran Mesias seperti apa yang ada di benak kita, di dalam pikiran kita? Mesias seperti penyembuh kan? Pemberi hidup kelimpahan secara materi kah? Itu memang tidak salah. Ataukah Mesias seperti yang dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Dia adalah Mesias yang datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa dan kebinasaan. Dia juga adalah Mesias, adalah manusia sekaligus Allah. Yang menderita, mati di atas kayu salib, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit di antara orang mati. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada banyak orang. Lalu dia naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, banyak mata yang menyaksikan tentang kenaikannya. Dan janjinya ia akan datang kembali yang kedua kali menjadi hakim yang adil, raja yang adil. Kiranya melalui PA saat ini dapat memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dan nantinya dilanjutkan oleh Bapak Penatua Linda Haryanto. Mungkin ada hal yang lewat nantinya dan beliau akan menjelaskan. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami renungkan saat ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Kiranya kasih-Mu semakin hari semakin melimpah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.